Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balqis Ratu Saba, wanita yang menguasai kaumnya dan tunduk kepada Rabb-Nya. Sejarah telah mencatatkan untuk kita kisah tentang Balqis, ratu dari negeri Saba, dalam memimpin kaumnya meskipun dia seorang wanita. Allah Azza wa Jalla pun menyebutkan dalam kitabnya yang mulia. Dia berfirman, "Sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintahkan mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar." Surat An-Naml ayat 23. Ibnu Katsir rahimallahu mengatakan, dikisahkan tentang kehidupan para raja Saba di negeri Yaman yang merupakan kerajaan besar, dan mereka dinobatkan secara turun-temurun. Pada zaman tersebut, kekuasaan dilimpahkan kepada seorang wanita dari mereka, yaitu putri dari raja mereka yang tidak memiliki keturunan selain dia, sehingga mereka pun menobatkannya sebagai raja mereka. Wanita ini adalah Balqis binti Al-Bashrah. Ada juga yang mengatakan Balqis binti Syarahil bin Ziyadan bin Al-Bashrah bin Al-Haris bin Khatan. Ayahnya merupakan salah seorang raja besar yang tidak mau menikah dengan wanita Yaman. Oleh karenanya, diriwayatkan bahwa dia menikah dengan seorang wanita dari bangsa jin dan melahirkan wanita ini yang bernama Bal'amah atau dikenal dengan nama Balqis. As-Sa'labi dan yang lainnya menyebutkan bahwa kaumnya menobatkan seorang laki-laki untuk menjadi raja mereka sepeninggal ayahnya. Namun laki-laki itu menimbulkan banyak kerusakan. Maka Balqis pun mengirimkan utusan kepadanya untuk meminangnya. Lalu laki-laki itu menikahinya. Ketika Balqis mendatanginya, dia memberikan arak kepada laki-laki itu, kemudian memenggal kepalanya dan memasangnya di atas pintu rumahnya. Lalu orang-orang datang kepadanya dan mengangkatnya sebagai ratu mereka. Terkait firman-Nya Azza wa Jalla, dan dia dianugerahi segala sesuatu, Ibnu Katsir mengatakan, maksudnya dari harta benda dunia yang dibutuhkan oleh seorang raja yang berkuasa, serta memiliki singgasana yang besar, yakni singgasana tempat dia duduk. Singgasana itu besar serta dihiasi dengan emas dan berbagai macam permata dan mutiara. Akan tetapi ratu ini sebelumnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dan kaumnya menyembah matahari. Kemudian ketika burung hudhud memberitahukan tentangnya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, maka Nabi Sulaiman alaihissalam langsung mengirimkan sepucuk surat kepadanya yang berisi seruan kepada mereka untuk menaati Allah dan Rasul-Nya, juga seruan untuk bertobat dan masuk Islam, serta tunduk kepada kekuasaan Raja Sulaiman alaihissalam. Oleh karenanya Sulaiman alaihissalam berkata, "Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, yakni janganlah engkau berlaku sombong terhadap ketaatan kepadaku dan pelaksanaan segala perintahku. Dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang berserah diri, yakni dan datanglah kepadaku dalam keadaan taat dan patuh tanpa perlawanan ataupun bujukan." Dan begitulah yang terjadi. Burung hudhud membawa surat itu tanpa perdebatan. Ia datang ke istananya lalu memberikan surat itu. Kemudian Ratu Balqis mengumpulkan para putra mahkota dan para menterinya serta para pembesar negerinya. Dalam Al-Quran pun telah mencatatkan untuk kita berkenaan dengan firman-Nya, yaitu pada surat An-Naml ayat 29 sampai 31. Allah Azza wa Jalla berfirman, dia yaitu Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Kemudian dia meminta pendapat
kepada para menteri tentang urusan yang tengah menimpanya itu. Dia berlaku sopan terhadap mereka dan berbicara kepada mereka, sedangkan mereka mendengarnya. Sebagaimana firman Allah pada surah An-Naml ayat 32. Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku." Yakni tidaklah aku memutuskan suatu perkara kecuali kalian hadir di sini. Demikianlah wanita kafir ini bermusyawarah kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya mengenai perkara yang sedang dia hadapi. Dia juga selalu memerintahkan dasar-dasar kesopanan dalam berbicara serta dasar-dasar permusyawaratan. Apakah wanita muslimah masa kini masih menggunakan gaya bahasa yang penuh kesopanan dalam berbicara dan bermusyawarah terkait berbagai urusannya? Kemudian mereka para pembesar dan menteri memberitahukan kepadanya bahwa mereka akan selalu mendengarnya dan taat kepadanya. Lalu mereka mempercayakan kepadanya terkait perkara tersebut serta menyerahkan kepadanya untuk memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya dan bagi mereka semua. Keputusan yang diambilnya meskipun dia seorang wanita merupakan keputusan yang paling sempurna dan paling tepat dibandingkan dengan pendapat mereka semua. Sungguh dia benar-benar mengetahui bahwa pemilik surat ini tidak akan terkalahkan, tidak akan dapat dihalangi dan tidak akan tertipu. Maka dia pun berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian yang akan mereka perbuat. Dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan itu." Al-Quran Surah An-Naml ayat 34-35. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, maksudnya apabila para raja memasuki suatu negeri secara paksa, maka mereka pasti membuat kerusakan di dalamnya, yakni mereka akan menghancurkannya dan membidik para pembesar dan bala tentara yang ada di sana. Mereka pun pasti membuat orang-orang yang mulia itu menjadi sangat terhina, bisa jadi dengan membunuhnya ataupun menawannya. Kemudian dia mengambil jalan perdamaian, maka dia pun berkata, "Dan sungguh aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan itu." Maksudnya aku akan mengirim kepadanya hadiah yang pantas untuk orang sepertinya, lalu aku akan menunggu jawaban darinya. Mudah-mudahan dia menerima hadiah itu dari kita, sehingga dia tidak akan menyerang kita. Atau dia akan menetapkan umpeti untuk kita yang akan kita berikan kepadanya seperti tahun. Kita akan selalu menempatinya dan dia pun tidak akan memerangi kita. Qatadah mengatakan, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya yaitu Balqis. Dia benar-benar memahami tentang keislaman dan kemusyrikan dirinya. Dia mengetahui bahwa hadiah hanya akan berpengaruh kepada diri manusia biasa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga mengatakan, dia Balqis berkata kepada kaumnya, jika dia Sulaiman menerima hadiah itu, berarti dia hanyalah seorang raja, maka perangilah dia. Namun jika dia tidak menerimanya, berarti dia adalah seorang nabi, maka ikutilah dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Demikianlah jawaban, padahal hadiah-hadiah itu terdiri dari barang-barang berharga, sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli tafsir. Akan tetapi Sulaiman alaihissalam menolaknya seraya berkata kepada utusannya dan orang-orang yang hadir di sana, kembalilah kepada mereka, sungguh kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri itu yaitu Sabah,
secara terhina dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina. Ketika berita Sulaiman alaihissalam itu sampai kepada mereka, tidak boleh tidak mereka harus patuh dan taat, dan mereka pun bersegera untuk memenuhi seruannya pada saat itu juga. Mereka pun datang menemani sang ratu kepada Sulaiman alaihissalam dalam keadaan patuh dan taat. Kemudian Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada mereka seorang tentaranya dari golongan yang beriman dan jujur dengan penuh keikhlasan untuk menghadirkan singgasana Ratu Balqis kepadanya. Maka tentaranya itu langsung menghadirkannya dalam sekejap mata ketika Ratu Balqis telah datang kepada Sulaiman alaihissalam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, maka ketika dia Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia Balqis menjawab, seakan-akan itulah dia. Dan dia Balqis berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Perkataannya seakan-akan itulah dia menunjukkan pada kecerdasannya dan pemahamannya yang luar biasa, karena dia menganggap mustahil jika itu adalah singgasananya. Sebab dia meninggalkan singgasananya di negeri Yaman dan dia tidak mengetahui bahwa ada seseorang yang mampu melakukan hal yang menakjubkan itu. Kemudian dalam Al-Quran menyebutkan tentang keislamannya di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia Balqis berkata, ya Rabbku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku bersumpah, aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Rabb seluruh alam. Demikianlah hati Sayyidah Balqis menetapi hadiah dan telah datang kepadanya. Dia tidak disibukkan dengan kerajaannya dan dia tidak berlaku sombong meskipun dia seorang ratu untuk tunduk kepada perintah Allah dan berserah diri kepadanya. Oleh karenanya sejarah mencatatkan untuk kita kisah tentangnya. Al-Quran pun mengabadikan ceritanya untuk kita supaya balasannya sesuai dengan perbuatannya, yaitu ketika dia merendahkan diri kepada Allah, mendengar dan tunduk kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun meninggikan derajatnya dengan diturunkannya Al-Quran yang akan terus dibaca sampai hari kiamat. Juga supaya namanya tertera dalam barisan para wanita mukminah yang abadi dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. As-Sa'labi dan yang lainnya menyebutkan bahwa Sulaiman alaihissalam menikahinya dan menempatkannya di kerajaan Yaman yang merupakan wilayah asalnya. Sulaiman alaihissalam mengunjunginya setiap 1 bulan sekali dan dia tinggal di sana selama 3 hari. Kemudian kembali lagi dengan menggunakan permadani. Dia memerintahkan bangsa jin agar membangunkan 3 buah istana untuk Balqis di Yaman, yaitu Rumdan, Salihin, dan Baitun. Demikianlah Allah memuliakan Sayyidah Bilqis melalui keislamannya dan pernikahannya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, serta menetapkannya di dalam kekuasaan yang lebih baik daripada kekuasaan sebelum itu. Demikianlah di bawah naungan Islam, kedudukan para wanita mukminah yang ikhlas akan selalu dimuliakan, yaitu para wanita yang senantiasa menetapi Islam sebagai agamanya. Kawanku semua, itulah sekilas kisah tentang Ratu Balqis, yaitu Ratu Saba, wanita yang menguasai kaumnya dan tunduk kepada Rabb-nya. Semoga saja sekilas kisah singkat di atas dapat memberi manfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.